Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, segenap warga GKJ Salatiga Utara dan yang diberkati Tuhan, juga siapapun yang ambil bagian dalam acara sapaan majelis kali ini melalui media sosial. Yang kali ini kita berada di ambang suasana Natal tahun 2020. Oleh karena itu marilah sejenak kita merenungkan firman Tuhan dan mohon kiranya hati, pikiran dan seantero hidup kita disiapkan oleh Roh Kudus dan mendapat perkenan Tuhan dalam merayakan hari yang penuh sukacita itu. Bapak Ibu sekalian, adapun yang menjadi dasar renungan kali ini diambil dari firman Tuhan sebagaimana yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66, yaitu tentang lahirnya Yohanes Pembaptis. Tetapi saya ingin membaca ayat 57 dan ayat 66. Sedangkan segenap atau seluruh perikop dipersilahkan Bapak Ibu sekalian membaca di rumah masing-masing. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang Maha Murah, sumber kebaikan, kami bersama segenap warga GKJ Salatiga Utara melalui media sosial menghadap kehadirat Tuhan, kami ucapkan puji dan syukur kami kehadirat Bapa atas semua kebaikan hidup yang telah Tuhan anugerahkan sampai saat ini. Bahkan kami masih memperoleh kemurahan Tuhan untuk menerima firman-Mu yang adalah merupakan makanan jiwa kami. Tolonglah kiranya kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengenyam firman-Mu demi kesejahteraan hidup kami sehari-hari. Dalam nama Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka doa ini kami alaskan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya baca Lukas pasal 1 ayat 57 dan 66, dua ayat. Ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 66. Semua orang yang mendengar kelahiran Yohanes merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika angin Desember berembus mengusapi bumi, membelai tubuh kita, sebagai umat Kristiani kita tentu segera sadar, ingat hari Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan serentak itu pula kita kemudian ingat akan dua kelahiran yang ajaib. Kelahiran yang pertama yaitu lahirnya Yohanes, yang kemudian populer disebut Yohanes Pembaptis. Ia dikandung dan lahir dari seorang ibu yang sudah lungse ing yuswa, artinya sudah sepuh, yang karena kehendak Allah ia melahirkan seorang anak. Elisabet namanya, istri seorang Imam Sakaria, seorang imam yang setia melayani Tuhan di bait Allah. Sedang yang satunya ialah dikandung dan lahir dari seorang perawan, juga karena kehendak Allah. Dia adalah Yesus yang kemudian disebut Yesus Kristus, anak Allah.
Bapak Ibu sekalian, menghayati peristiwa yang nyeleneh, peristiwa yang ajaib, peristiwa ilahi yang menyejarah ini, iman kita segera dikuatkan. Ya. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, ini artinya dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam berbagai hal, tidak berdaya dalam berbagai hal ini, kita sebagai orang beriman itu masih mempunyai harapan. Kalau Tuhan berkenan, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa membebaskan kita dari ketidakberdayaan itu. Juga ketika kita bersama orang-orang yang lain sedang menghadapi COVID-19, kita masih punya harapan. Semuanya itu akan berlalu karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekarang tentang peristiwa kelahiran. Tentang peristiwa kelahiran anak manusia yang lahir di dunia, ini merupakan satu peristiwa yang membahagiakan. Itu ketika Ibu Elisabeth, istri Zakaria, melahirkan seorang anak laki-laki. Elisabeth yang bersukacita bukan hanya bapak dan ibunya si anak saja, tetapi saudara-saudaranya, tetangganya juga handetolan, semua juga ikut bersukacita. Mengenai Ibu Elisabeth sendiri, dia memuji Tuhan, bersyukur, tapi sekaligus bersaksi. Dia mengatakan demikian, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapus aibku. Nah, ini Ibu Elisabeth merasa aibnya dihapuskan oleh Tuhan. Aib itu apa? Ya, seorang istri pada zaman dulu yang sampai tua tidak melahirkan anak, ini dianggap sebagai orang yang dosanya besar, sehingga dipandang rendah oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, sementara itu tetangga-tetangganya yang juga sempat berkunjung lalu merenung-renungkan kejadian ini, dalam hatinya mereka bertanya. Pertanyaannya, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ada pula di antara tetangga yang ingat dan niteni tanda-tanda yang nyeleneh yang menyertai kelahiran Yohanes. Ia dikandung oleh seorang ibu yang sudah sepuh. Bapaknya yaitu Zakaria, bisu selama Yohanes dalam kandungan dan sembuh dari bisunya setelah Yohanes lahir. Tetangga ini percaya Tuhan menyertai sejak dalam kandungan. Ini tentu pandangan dari orang yang saleh. Nah, selanjutnya, kalau membaca Alkitab, di sana juga Alkitab menyatakan secara jelas dan menyebutkan Yohanes sejak lahir dan kemudian semakin bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun, menjalani didikan kenabian sampai kepada ia harus menampakkan diri kepada Israel untuk menampilkan tugas kenabian untuk menjadikan bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Selanjutnya nanti Yohanes Pembaptis juga menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan, membuat hati orang-orang durhaka
kepada pikiran orang yang benar, memberi umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Nah, itu semua yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dalam pekerjaannya sejak lahir sampai menjalankan tugas pekerjaan sebagai nabi itu disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu dia melakukan pekerjaannya dengan baik dan berhasil. Nah, ini sesuai dengan tema tema yang saya buat, ya. Menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis, ya, dan tentu kita yang hidup sehari-hari telah disertai Tuhan itu terpanggil untuk menyambut lawatan Allah, yaitu lawatan oleh rahmat dan belas kasih Allah yang ajaib itu, dengan menyiapkan diri bersama-sama umat yang lain, yaitu suatu hidup yang berkenan bagi juru selamat. Kita semuanya menyiapkan diri menghadapi hari besar, hari kelahiran Yesus Kristus. Kiranya hati, pikiran, dan seantero hidup kita disiapkan oleh Tuhan agar kita layak menyambut kedatangan Juru Selamat ke dunia yang melawat kita dengan rahmat dan belas kasih-Nya tentang keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Tuhan berkenan menjadi Bapa kami orang berdosa, karena Kristus Juru Selamat yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan dan rahmat-Mu itu. Hari kelahiran Yesus di hari Natal yang menjelang hendak kami sambut itu, kiranya Tuhan menyiapkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, menyiapkan hati, pikiran, dan seantero hidup jemaat-Mu khususnya di GKJ Salatiga Utara ini, agar walaupun dalam suasana COVID yang tidak biasa ini, jemaat boleh bersukacita menyambut dan menghayati hari jadi Tuhan Yesus ke dunia yang memang adalah juru selamat umat manusia. Bapa Surgawi, demikian kami telah naikkan doa ini, dan terima kasih kami boleh menyampaikan firman-Mu. Semuanya ini kami alaskan oleh penangguhan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin.